Tutorial kali ini kita mau belajar bagaimana cara edit video dengan sederhana dan cepat, simple dengan menggunakan Canva. Jadi kita tulis di browser kita alamatnya canva.com. Kita enter supaya kita masuk ke halaman. Nah, akan muncul tampilan seperti yang ada pada layar ini. Nah, kalau kita sudah punya akun di Canva, kita tinggal klik login. Tapi kalau kita belum punya akun, kita klik sign up. Nah, kita klik sign up, kita bisa klik mau sign up with Google atau kita punya email sendiri. Jadi kita bisa klik aja kalau misal punya Google, pakai Google aja. Langsung klik alamat Google yang kita punya. Kalau misalnya belum terdaftar di sini, kita bisa masukkan akun Google kita. Gitu ya, kebetulan di saya sudah ada, jadi tinggal klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini sudah masuk di akun saya, akun Google saya. Nah, karena saya sudah edit beberapa video, jadi di sini ada your design seperti itu. Nah, gimana sih cara ngedit videonya? Kita bisa klik aja yang recommended di sini ada tampilan. Kita cari yang tulisan video. Seperti pada tampilan di layar ini. Bisa ada banyak pilihan, mau presentasi pun juga bisa kita bikin pakai Canva. Nah, kita pilih yang video ya supaya lebih mudah karena mau ngedit video. Nah, setelah kita sudah masuk klik video itu tadi, kita akan masuk ke bar yang ada tampilan pada layar ini. Nah, kita bisa lihat di sebelah pojok kiri ini ada banyak sekali menu yang kalau kita scroll ke bawah ini masih ada menu ya. Template ini isinya kita bisa memilih template yang bisa kita gunakan untuk kita bikin video. Kita bisa pilih, tetapi kalau akun kita adalah akun gratisan, kita pilihnya yang ada tulisan free, gitu ya. Kalau yang tidak ada tulisan free, ketika kita arahkan kursor seperti ini tidak ada tulisan free seperti kursor saya saat ini di bagian template warna biru, itu berarti kita nggak, kalau milih ini ya harus pakai akun yang pro, yang berbayar seperti itu. Kemudian upload ini, menu upload ini untuk kita mengupload gambar atau video. Kita bisa upload gambar atau video di sini dengan cara klik bagian upload an image or video ini. Nanti akan masuk di sini. Meskipun kita membuat project baru, video atau gambar yang ada di project sebelumnya itu akan masih tertinggal di sini. Jadi kalau mau kita bersihkan, ya kita tinggal hapus saja. Misalnya ini saya mau hapus gambar yang ini, kita klik titik 3, kalau kita arahkan kursor akan ada titik 3, klik, kita buang, kita pilih trash. Maka dia akan kehapus, gitu ya. Kita mau coba upload deh, kita upload image. Ya, kita bisa pilih uploadnya mau dari Google Drive pun bisa. Mau dari Instagram atau Facebook kita punya akun yang terdaftar di sini bisa. Tapi kita misalnya mau upload dari komputer, kita pilih device. Nah, misalnya gambar dan video semua ini mau saya upload bareng, itu bisa. Jadi ini kita bisa kontrol A, atau kita arahkan kursornya drag ke semuanya, kita klik open. Nah, dia akan otomatis mengupload semua. Kalau yang gambar ya akan masuk di bagian gambar, yang video akan masuk di bagian video. Seperti itu. Nah, ini akan gerak biru-biru seperti air ini artinya sedang proses mengupload. Sampai dia nanti full, itu berarti semua sudah terupload dengan baik. Gitu. Ini yang video masih dalam proses upload. Nah, sambil itu saya jelaskan juga foto. Foto ini adalah foto yang sudah disediakan oleh pihak Canva. Jadi ada yang free, ada yang berbayar. Jadi kita juga bisa ketika mau bikin video atau presentasi penjelasan, kita nggak usah bingung-bingung nyari di Google atau download. Kita bisa carinya di Canva langsung, gambar-gambar yang mungkin bisa merepresentasikan apa yang mau kita sampaikan di video atau presentasi kita melalui Canva. Kemudian elemen. Elemen ini adalah bagian-bagian yang bisa kita sisipkan. Bentuknya bisa gambar-gambar, atau shapes, atau frames.
Jadi ada banyak macamnya yang bisa kita masukkan di video kita nanti. Tentunya sama seperti tadi, kita pilih yang kalau kita arahkan kursor keluar tulisan free kalau akunnya gratisan, gitu ya. Kalau misalnya kita memilih yang tidak ada tulisannya free, maka nanti ketika kita render atau download videonya akan muncul watermarknya Canva seperti itu. Kita lanjut ke teks. Teks ini kita bisa memasukkan judul teks seperti yang kita inginkan dan nanti kita bisa mengeditnya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ketika sudah memasuki ke teks dan kita bisa memilih teks-teks yang sudah disediakan oleh pihak Canva yang tinggal kita edit aja tulisannya. Kemudian musik, kita bisa memilih background musik di video kita nanti seperti itu. Jadi tentunya pilih yang tidak ada gambar mahkota. Kalau ada gambar mahkota ini berarti pro. Kalau pro berarti harus akun berbayar. Seperti halnya pilihan-pilihan menu biasanya tadi, harus kita pilih yang free. Kemudian video. Video ini juga dari pihak Canva menyediakan sama halnya seperti foto tadi. Kalau ini dari pihak Canva ada video-video contohnya, jadi kita nggak usah bingung-bingung. Kalau misalnya kita menemukan video yang bisa merepresentasikan presentasi kita atau video kita nantinya, kita tinggal ambil saja di sini. Kemudian background. Background di sini adalah background dari video yang mau kita buat. Seperti apa. Jadi ini ada banyak pilihan backgroundnya, atau mau warna putih aja, warna-warna gini, bebas. Tadi saya sudah upload bagian-bagian video yang mau saya masukkan ke dalam video saya. Seperti itu. Ada video, ada gambar. Yang nanti mau saya jadikan satu video yang merepresentasikan tentang video 3R. Nah, untuk mengedit video, kita mau mulai dengan bagian kanvas yang kosong. Nah, kalau di Canva, kita akan mengeditnya dalam bentuk page. Seperti kalau PowerPoint gitu, slide-slide. Tapi nanti akan otomatis menjadi satu video, karena kita pilihnya menu video tadi. Kita bisa menambahkan halaman baru dengan kita perhatikan di sini ada 3 pilihan. Yang ada tanda plusnya ini berarti add page. Kalau ini berarti duplicate page. Yang ini artinya kita add notes. Nah, kalau misalnya kita duplicate page, apa yang sudah kita edit di satu page ini akan tercopy menjadi ada di page berikutnya, seperti itu. Kita akan mulai dulu dengan openingnya. Kita pilih upload, di situ sudah tersedia bagian video yang sudah saya upload tadi. Nah, saya mau openingnya. Kita bisa tarik, pindahkan video ke halaman, atau kita bisa dengan cara kita klik. Nah, kita klik otomatis saja dia akan masuk ke halaman yang sedang aktif, gitu ya. Kemudian kita mau perbesar ukuran layarnya supaya bisa full. Ketika sudah full seperti yang terlihat pada layar ini, kita bisa play untuk melihat bagaimana videonya berjalan, gitu. Nah, di sini saya mau menampilkan dulu sampah-sampah yang ada di muka bumi. Konsepnya seperti itu. Yang jelas kita mengkonsepkan dulu ya, videonya mau seperti apa. Lalu kita mau beri judul. Kita bisa pilih seperti yang sudah ada. Misalnya saya pilih ini. Kemudian kita tinggal edit saja. Setelah kita blok semua, kita ganti judulnya menjadi judul yang saya ingin untuk buat. Oke, dari judul ini kita bisa perbesar ukurannya. Caranya kita klik aja bagian yang aktif ini, kotak yang aktif ini, yang bulat ini kita perbesar. Oke, sebelumnya fontnya kita bisa pilih font yang ada di sini.
Pilih yang tidak ada tanda mahkotanya, karena itu untuk yang free. Kemudian kita juga bisa ganti size-nya gitu ya, dengan yang ada tulisan angkanya ini. Kemudian kita bisa ganti warnanya. Nah, kita bisa kasih garis bawah. Kita bisa atur mau alignment-nya bagaimana, rata tengah, kanan atau kiri. Kalau yang ini kita bisa ganti hurufnya menjadi kapital semua atau seperti semula. Jadi kalau misalnya tadi lupa ngeklik caps lock padahal mau kapital semua, tinggal klik aja yang pilihan ini uppercase. Kemudian kita bisa tambahkan balet di sini atau nomor. Dan kita bisa atur spasinya, mau jauh seperti ini atau kita dekatkan ini line height-nya, atau kita buat normal gitu. Nah, sekarang coba kita play. Nah, ini memang dari videonya tidak ada musiknya. Jadi gimana sih cara kita mau memasukkan musik di video ini misalnya? Cara kita memasukkan musik dengan cara kita klik bagian musik tadi. Nah, kita bisa kasih background di sini. Jadi kalau kita mau dengerin dulu musiknya, jangan langsung dimasukin. Arahkan kursornya ke gambar icon dari musiknya, lalu kita ada tulisan, ada segitiga, kita klik, nah dia akan ngeplay musiknya. Misalnya saya mau pilih yang ini. Tinggal klik aja, kemudian dia kalau sudah masuk, akan masuk di layar kerja kita. Musiknya bisa kita atur di sini. Jadi pengaturan musiknya ada di bar yang bagian atas ini. Kita bisa play, bisa enggak. Nah, bagian yang berwarna ini adalah bagian yang masuk. Misalnya kita mau geser, mau masuk bagian ini aja. Bisa. Jadi kita bisa geser gitu. Mau dari awal juga bisa. Lalu untuk volumenya kita bisa kecilin. Nah, mengecilkan volumenya ada di sebelah sini. Jadi kita bisa atur. Misalnya mau 50 saja, seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita akan menambahkan page. Kita bisa klik add page yang di sini atau yang di bawah ini. Nah, akan muncul satu halaman kosong lagi yang bisa kita isi video lagi. Sekarang kita mau buat di page berikutnya dengan fitur tambahan. Fitur lainnya maksudnya. Jadi, saya mau pilih foto, kita mau cari foto yang mau sesuai dengan tema yang mau kita pakai. Misalnya, kita perbesar ukurannya, kita bisa tarik. Kemudian kita bisa tambah teks lagi, yang bentuk teksnya misalnya kita mau tulis sendiri, tidak memakai yang sudah ada combination yang sudah disediakan Canva. Kita pilih add heading, ini ukurannya, kalau yang paling atas ini tebal dan besar dan seterusnya menjadi kecil. Tentunya ini kita masih bisa atur sendiri nanti. Oke, bagian menulis tadi saya skip karena sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat animasi supaya tampilannya ketika muncul halaman ini tidak langsung seperti ini. Kita bisa pilih animate di sini. Kemudian kita pilih animasi yang tidak ada gambar mahkotanya. Yang gratis tentunya. Oke. Yang ini sekiranya mungkin cocok. Kemudian sekarang kita berlanjut ke halaman berikutnya.
Di page 3 ini kita akan masukkan satu video lagi, tapi kita mau kasih frame. Kita bisa klik elemen, lalu kita pilih frames ini. Di sini ada, kita kasih all, kita cari frame yang kira-kira mau kita pakai untuk di video kita. Ada banyak bentuk, ini nanti bisa kita masukkan video di dalamnya. Seperti ini gambarannya. Dan muncul, kita bisa perbesar. Lalu kita masukkan video yang mau kita pakai. Kita drag. Jadi ini nggak bisa diklik gitu aja ya. Kita drag videonya sampai videonya masuk. Nah, ini videonya sudah masuk ke layar frame. Jadi tidak polosan di luar gitu. Nah, terus sekarang kita mau potong videonya. Jadi ada bagian yang mau kita pakai saja. Kita bisa klik. Ini ada tanda gunting. Lalu kita potong. Cara motongnya adalah kita tarik bagian timeline videonya, ini ada di atas. Kita tarik yang warna biru yang aktif ini. Kemudian kita tarik yang belakangnya juga. Sampai sini saja. Nah, setelah itu bagian layar ini biar tidak polos kita bisa kasih background. Backgroundnya kita bisa pilih yang ada di bagian bawahnya video ini. Kita pilih background yang bisa merepresentasikan sesuai dengan yang kita inginkan. Kita sudah pilih backgroundnya, lalu di bagian background ini tadi kita bisa tambahkan animasi lainnya. Misalnya kita pilih yang elemen tadi, kita masuk ke stiker. Nah, stiker ini adalah gambar-gambar yang nantinya dia akan bergerak. Oke, ini misalnya kita bisa perbesar dan perkecil juga. Nah, kalau stikernya seperti ini, atau nanti kita juga bisa aplikasikan ke yang lainnya ya. Ini kan ada di depan layar, kita pengennya ada di belakangnya, jadi kita bisa klik kanan, kemudian send to back. Nah, dia akan di belakang, seperti itu. Nah, sekarang di halaman baru, misalnya kita mau tambahkan yang ada template-nya, kita bisa klik template, kita pilih, kita klik. Kalau misalnya template-nya tersedia ada satu template, ada 2 slide gitu, kita pilih aja, klik salah satu, maka akan langsung masuk. Nah, ini kan ada contoh videonya yang tentunya kita nggak mau pakai. Kita aktifkan dulu, jadi sampai ada biru ini artinya videonya aktif. Lalu, setelah videonya aktif, kita bisa klik kanan, pilih delete. Maka videonya akan hilang. Kita bisa gantikan dengan video yang kita inginkan. Misalnya video ini. Lalu kita perbesar ukurannya. Nah, tapi kok gambarnya jadi nggak kelihatan? Kita bisa klik kanan, lalu send to back. Maka akan kelihatan nanti gambarnya. Seperti tadi. Nah, untuk bagian videonya ini bisa kita hilangkan suaranya. Caranya, kita aktifkan dulu videonya sampai biru-biru dari video ini aktif, lalu kita pilih gambar suara di sini, kita klik yang suara disilang alias mute. Nah, maka tidak akan ada suaranya dari video ini. Seperti itu. Kita bisa lanjutkan. Nah, misalnya ada yang ketinggalan di tengah-tengah kita buat, ada yang mau kita tambahkan. Kita bisa klik di sini add page-nya. Nah, dia akan muncul di tengah-tengah sini. A few moments later. Nah, videonya sudah selesai. Kita bisa atur-atur lagi. Misalnya di bagian ini kita pengennya nggak lama-lama, nggak sampai 5 detik, atau mau lama. Kita bisa atur di timernya di sini, edit timing.
Kita bisa tambahkan dan kurangi berapa lama, karena ini bentuknya bukan video ya. Tapi kalau bentuknya video, kita aturnya pakai cut ini tadi. Sampai di sini, kalau video sudah selesai, untuk kita mereview semua video sebelum kita mendownloadnya, kita bisa klik yang tombol di atas ini. Dan kita juga bisa share dengan teman kita dalam bentuk video, dalam bentuk Canva. Jadi bukan video, caranya kita share. Kita bisa kasih ke alamat salah satu alamat, atau kita copy link dan kita kirim ke alamat email teman kita. Misalnya kita mau minta tolong teman kita untuk menambahkan atau mengedit atau menyempurnakan. Jadi kita bisa copy link lalu kirim ke teman kita. Nah, ini yang biasanya saya lakukan dengan murid-murid. Jadi murid-murid sebelum mendownload, yang download saya, jadi mereka mengcopy linknya ke saya, sehingga saya tinggal menyempurnakan pekerjaan mereka. Sekarang kita bisa download videonya. Kita klik download videonya. Kalau tampilannya seperti ini, berarti tidak ada yang kita pilih yang ada mahkotanya atau yang untuk pro. Kalau untuk pro kita nggak bisa download. Jadi kita harus ganti dulu, kelihatan mana yang dipakai, nanti kita ganti. Nah, sekarang kita klik download. Nah, ketika kita mengeklik download ini, kita akan menunggu loadingnya. Jadi, harap sabar dan koneksi internet harapannya baik. Nah, kalau sudah full akan muncul tulisan seperti ini dan sudah akan terdownload file videonya. Nah, ini sudah selesai dan video sudah bisa kita pakai dengan Canva. Selamat mencoba. Thanks for watching my video.